Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan didasari kebenaran firman Tuhan. Di episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang spiritual abuse, hal yang malu untuk diungkapkan. Bersama-sama dengan saya telah hadir Pendeta Randy, selamat malam. Selamat malam Bu Viana. Hadir juga Pak Henry dan Bu Kuiva, selamat malam, selamat datang. Malam Viana. Kita akan sama-sama membahas tentang topik ini. Sesuatu yang mungkin malu untuk diungkapkan, sesuatu yang mungkin juga menjadi tanda tanya bagi saudara-saudara sekalian. Sebenarnya apa sih spiritual abuse itu? Apa saja yang bisa digolongkan, yang bisa masuk dalam kategori spiritual abuse? Ada mungkin yang pernah mendengar cerita, ada mungkin yang pernah mendampingi orang-orang yang mengalami hal ini. Dan mungkin ini juga akan berguna untuk setiap kita ketika nanti kita diperhadapkan dengan orang-orang yang demikian. Dan malam hari ini sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Ibu Kuiva bisa memimpin di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kesempatan kami pada malam hari ini kembali sama-sama belajar firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan yang akan menolong setiap kami, narasumber, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Berkati juga setiap saudara-saudari yang mengikuti Oke Talk Show ini. Biarlah melalui Oke Talk Show ini kami boleh lebih lagi mengenal kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan sama-sama membahas topik ini. Dan Pendeta Randy silakan bisa memberikan pengantar ya, sebelum mungkin Pak Henry, Bu Kuiva akan bertanya untuk memperdalam tentang topik ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Viana dan juga rekan-rekan studio, Pak Henry, Bu Kuiva, dan tentu rekan-rekan pemirsa. Selamat malam. Pada malam ini kita bicarakan satu tema tentang spiritual abuse gitu ya. Sebenarnya apa itu spiritual abuse itu? Saudara, spiritual abuse kadang juga dikenal dengan, karena spiritual ya bicara tentang religius gitu ya, religious abuse, violence, seperti begitu. Nah, ini ada sebuah istilah yang memang tidak mudah sebenarnya untuk didefinisikan gitu. Hal ini disebabkan oleh karena memang ada kesulitan untuk menentukan apa batasannya gitu ya. Ini termasuk sebuah abuse atau sebenarnya istilahnya perundungan atau tidak, seperti begitu. Nah, memang terkadang kalau kita bicara tentang sexual abuse, mungkin lebih gampang kemudian orang melihat, wah ini ada sebuah bukti-buktinya yang terlihat, atau fisik abuse ya, physical abuse. Tetapi kemudian kalau kita melihat berkaitan misalnya spiritual abuse, terkadang kan membutuhkan satu waktu yang cukup lama. Orang itu kadang bisa mengakui nggak, atau sebenarnya dia menyadari nggak bahwa ini adalah sebuah bentuk abuse yang terjadi pada dirinya itu sendiri gitu ya. Nah, ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Profesor Thomas G. Plenty. Dia berkata bahwa spiritual abuse itu adalah sebuah tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang spiritual, tentunya rohani, yang kemudian punya posisi yang khusus, dia bilang ya, kepada korbannya, misalnya karena dengan take advantage gitu ya, ada sebuah keuntungan gitu ya, yang kemudian itu yang digunakan gitu. Bahkan misalnya kita lanjut lebih dalam lagi, misalnya seorang pendeta atau misalnya penatua jemaat gereja bisa saja quote unquote memanfaatkan jemaatnya, misalnya mengatakan kamu harus memberikan uang karena memang saya dapatkan pernyataan dari Tuhan gitu kepada dirinya gitu ya. Itu ada sesuatu bentuk misalnya spiritual abuse ya. Sexual abuse atau physical abuse itu lebih gampang seperti saya katakan terdeteksi daripada misalnya menyangkut kemudian emosi atau spiritual abuse itu sendiri. Nah, spiritual abuse ini bisa saja dilakukan dengan cara apa? Ya, manipulasi atau eksploitasi
yang sebenarnya terkadang memang jemaat atau orang-orang yang baru rindu ya dalam hal pertumbuhan kerohaniannya, mereka ingin belajar gitu, tetapi mereka dieksploitasi atau kemudian mereka dimanipulasi. Itu sebabnya kalau kita melihat misalnya dalam Alkitab, Tuhan misalnya lebih sangat keras gitu ya menegur misalnya kepada para pemimpin. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama misalnya Yehezkiel gitu ya 34, Tuhan bicara tentang para gembala yang sebenarnya mencari keuntungan ya. Jadi Tuhan berkata susunya kamu minum gitu ya, tetapi kamu tidak menggembalakan dengan baik gitu ya, tidak ada sebuah tanggung jawab. Makanya Tuhan sangat marah sekali. Lalu Tuhan bilang ya aku sendiri akan menjadi lawan kamu gitu ya, gembala upahan gitu ya, gembala yang tidak benar. Bahkan itu juga kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, karena para Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5, 2-3 itu ditujukan kepada penatua gitu, para pemimpin gereja gitu ya. Ya tentu penatua bisa kita tafsirkan juga itu para pendeta, para majelis, para lay leader, tentu seperti begitu ya. Jangan mau mencari keuntungan dikatakan, tetapi dengan pengabdian, dan jangan kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi kurang lebih kalau kita melihat itu yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali contoh dalam Alkitab spiritual abuse yang dilakukan gitu ya, karena dari atasan tentunya orang-orang yang kemudian mengatasnamakan suatu yang rohani dan berpikir baik ya. Bahkan Raja Daud pernah melakukan itu kan terhadap Uria, kepada Bathsheba karena sudah berbuat dosa dan menutupi aibnya seperti begitu. Jadi itu seringkali yang terjadi gitu ya. Jadi kita mohon pertolongan Tuhan, dan saya percaya bahwa diskusi pada malam ini akan memperkaya kita. Bersama-sama kita melihat dimensi Alkitab mengatakan tentang kebenaran ini. Demikian pengantar mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin rekan-rekan kita bisa berdiskusi bersama, dan tentu para pemirsa di rumah yang menyaksikannya. Demikian Bu Fiana. Iya, silakan mungkin dari Pak Henry atau Bu Kulka. Oke, Pak Pendeta kan tadi dikatakan bahwa di Alkitab juga banyak disebutkan terjadi spiritual abuse itu ya. Yeah. Misalnya tadi disebutkan adalah Raja Daud terhadap Bathsheba. Yeah. Itu kan terjadi perkosaan ya. Apakah dalam hal ini kita bisa artikan spiritual abuse ini di Alkitab ini adalah sesuatu hal yang lumrah? Karena banyak sekali kalau kita mau ini, misalnya Lot yang kejadiannya dengan Dina, Sikem, segala macam, itu kan banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Nah, kalau hal ini Alkitab banyak memaparkan hal-hal seperti ini, apakah kita bisa katakan spiritual abuse ini hal yang lumrah bagi kalangan orang Kristen? Saya melihat bahwa kalau kita melihat justru disinilah kebenaran Alkitab yang luar biasa disingkapkan. Jadi Alkitab menyatakan kebenaran yang tentu tidak ditutupi. Ternyata pemimpin-pemimpin rohani pun sebenarnya betapa rapuhnya dan betapa luar biasanya dosa itu bisa menguasai hidup manusia kalau kita dibutuhkan kasih karunia Tuhan. Bahkan orang-orang yang kita lihat mesti misalnya seperti Daud yang menulis Mazmur yang luar biasa, kenapa bisa melakukan seperti begitu? Jadi Alkitab tidak hanya memberikan satu sisi, artinya hanya untuk mengkultuskan orang ya. Bahkan seperti kalau kita lihat seakan-akan sekarang banyak juga jemaat yang mengkultuskan pendeta-pendetanya seperti itu. Dan saya berpikir bahwa pendeta harus membawa orang kepada Kristus. Ternyata dia pun tidak sempurna dan punya kemungkinan untuk jatuh pada hal yang sama. Seperti itu sih Pak Henry. Kalau menurut Pak Pendeta, kira-kira mengapa ya seseorang tuh pemimpin rohani khususnya bisa terjebak dalam spiritual abuse itu? Ya, kalau kita lihat kan di dalam Alkitab jelas sekali ya. Misalnya Paulus kan di dalam Galatia kenapa membicarakan tentang kalau sebenarnya kamu ya hidup di dalam daging atau hidup dalam roh, seperti begitu. Jadi bukan berarti waktu kita sudah menjadi orang yang percaya, bahkan mungkin orang yang
banyak melakukan aktivitas rohani, berarti kita adalah orang yang kebal gitu ya, orang yang luar biasa yang tidak mungkin bisa jatuh. Bahkan itu ditulis dalam Galatia pasal 5. Kalau kita melanjutkan dalam Galatia pasal 6, Paulus berbicara tentang sebuah kebenaran bahwa kalau kamu menemukan ada orang jatuh, maka kamu yang rohani, dibilang begitu kalimatnya, harus menuntut orang itu dengan roh lemah lembut sambil menjaga supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan yang sama gitu. Artinya Paulus sedang berbicara ada kemungkinan sebenarnya bahwa engkau yang rohani itu bisa jatuh. Itu sebabnya engkau perlu menjaga dirimu supaya kamu tidak jatuh di dalam hal yang sama. Engkau membutuhkan kasih karunia, engkau membutuhkan yang namanya memang kita bagaimana hidup dalam pengudusan gitu ya. Hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging itu. Kebergantungan kepada Tuhan itu sangat penting sekali. Kalau tidak, sangat mudah sekali dalam hitungan waktu kita mudah jatuh gitu. Itu yang terjadi. Maka Alkitab memaparkan jelas sekali, hati-hati kalau orang menyangka bahwa dia kuat, ya dia juga bisa jatuh seperti itu. Maka penting sekali kita berjaga-jaga. Petrus juga bicara bahwa harus hati-hati tentang hal ini karena iblis itu keliling seperti singa mengaum-ngaum menelan mangsa yang siap untuk ditelan seperti itu. Jadi memang butuh kebergantungan, pertolongan dari Roh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita gitu. Tapi kalau kita seperti tadi yang disebutkan bahwa orang yang lebih rohani itu kan harusnya artinya adalah orang ini kan sudah matang ya dalam kerohaniannya. Kenapa orang yang seperti ini juga bisa jatuh di dalam melakukan spiritual abuse ini? Ya, karena itu Pak, satu tentu kan ketika seseorang sudah percaya kepada Tuhan gitu ya, bukan berarti bahwa dia bebas dari godaan. Ya, artinya kehadiran dosa itu bisa saja setiap saat kemudian untuk menggoda dia untuk bisa jatuh. Bahkan terkadang harus hati-hati, misalnya orang yang kadang banyak belajar ya dan seakan-akan dia tahu banyak, tapi justru jatuh kepada satu ekstrim gitu ya, lalu kemudian memakai hal yang rohani untuk membenarkan perbuatannya gitu, seakan-akan dia menutupi rasa bersalahnya lalu kemudian memakai ayat-ayat Alkitab. Itu yang terjadi ya. Kalau kita lihat misalnya ya ekstrimnya, ini bicara tentang ekstrimnya ya Pak Henry, misalnya justru Yudas ketika lihat misalnya wanita yang mengurapi Tuhan, malah dia berkata begitu, 300 dinar itu buat orang miskin seperti begitu. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa itu bukan untuk menunjukkan dia peduli sama orang miskin, tapi karena dia pencuri, sering mengambil uang dalam pembenaran, tapi bisa memakai sebuah frase-frase yang sangat rohani seperti menunjukkan bahwa dia sangat care, dia sangat peduli. Itu yang terjadi gitu. Mungkin saya agak keluar dari konteks ini. Saya lebih masuk kepada apa yang terjadi di gereja yang saat ini banyak terjadi. Misalnya di departemen counseling, biasanya kan jemaat jika menghadapi suatu masalah kan datang kepada pendeta untuk melakukan counseling. Dan kita banyak mendengar bahwa justru mereka itu bukannya di counseling menjadi lebih sehat, malah terjadi perundungan oleh para pendeta yang memimpin counseling ini. Nah, dengan adanya fakta ini, pertanyaan saya adalah apakah dengan demikian departemen counseling di setiap gereja lebih baik ditiadakan, atau bagaimana kalau tetap ada, solusinya seperti apa itu Pak Pendeta? Ya, saya berpikir bahwa bukan kita meniadakan itu menurut pendapat saya ya. Yaitu menurut saya perlu juga bagi si counselornya itu harus sadar dan berhati-hati. Misalnya kita counseling kepada lawan jenis, mungkin kita membutuhkan, misalnya saya membutuhkan kehadiran istri yang membantu seperti begitu. Dan ruangan counseling itu saya berpikir juga tidak boleh artinya tertutup, orang juga bisa melihat ya, itu misalnya menjaga. Dan tentu saya berpikir bahwa si counselor ini juga perlu berjaga-jaga gitu. Kita mesti memahami ya bahwa orang ini adalah orang yang sudah ya
betul-betul sadar membutuhkan pertolongan Tuhan, hati-hati, karena kalau seorang konselor hanya bilang wah saya pokoknya bisa konseling, tetapi kadang itu menjadi sebuah transisi, artinya dia menempatkan diri untuk empati. Pertama hanya empati Pak, lama-lama akhirnya menjadi suka, dan mungkin yang si konselinya ini cewek, lalu kemudian merasa bahwa sang konselornya itu sangat perhatian gitu ya, dan disitulah mungkin timbul sebuah benih-benih mungkin cinta, dan bisa terjadi sebuah pelecehan seksual itu yang terjadi ya. Saya pikir itu harus betul-betul ya harus diperhatikan secara serius mengenai hal ini gitu. Oke, tadi kan dikatakan bahwa sang counselor ini lebih baik didampingi oleh istrinya. Tapi bagaimana kalau pendetanya masih bujangan? Kan dia belum ada istri, siapa yang harus mendampingi dia? Ya, saya pikir kan ada rekan ya, tentu juga rekan juga boleh Pak Henry. Ada rekan, dan disitulah sebenarnya salah satu nilai dari gereja kita kan juga bicara akuntabilitas ya. Bisa kita saling menjaga satu dengan yang lainnya, dan itu sangat bahaya sekali gitu. Jadi mungkin kita perlu sadar bahwa kita juga rapuh akan hal ini supaya tidak terjadi tujuannya pertamanya baik, tetapi akhirnya dalam prosesnya malah menjadi semakin tidak memuliakan Tuhan gitu. Ya, saya jadi berpikir seperti ini sih, Pendeta Randy. Kalau dalam konteks konseling seperti itu ya, kemudian lawan jenis gitu, dan batasannya tuh apa ya sampai akhirnya bisa dibilang itu tuh spiritual abuse gitu. Karena kalau udah sampai sexual abuse itu kan berarti udah sampai ada tindakan seksual gitu yang ya merudung atau melecehkan gitu kan. Karena kadang kalau saya lihat ya ini dua manusia yang sama-sama punya kelemahan gitu, baik si konselor maupun konseli dengan masalahnya, ya bukan berarti konselor juga nggak ada masalah gitu kan dalam hidupnya gitu. Bisa jadi juga konseli karena dia lagi punya masalah, akhirnya dianya yang baper nih. Konselornya sebenarnya nggak berusaha untuk menumbuhkan rasa, tapi karena dia lagi situasi seperti itu, dia yang mulai baper gitu ya, mulai kebawa perasaan gitu. Nah kalau dia ngaku saya mengalami spiritual abuse, nah itu cara kita mengukurnya tuh gimana gitu? Kalau misalnya ada orang yang kemudian akhirnya jadi nyebarin berita gitu seperti itu, nah itu yang saya pikir jadi sulit ya seperti itu. Iya, tentu kan segala kemungkinan itu ada. Jadi artinya bahwa konsekuensi bisa terjadi. Terkadang juga kita minta hikmat Tuhan, ada juga quote-unquote konseli datang kan tentunya ya, dia mungkin punya tujuan tersembunyi kan kita juga tidak tahu. Itu sebabnya kita perlu menjaga, makanya kita perlu ada sebuah hikmat ya, pemetaan terhadap orang ini. Apalagi misalnya kita tidak tahu orang ini dengan latar belakangnya ya. Jadi menurut saya sesuatu hal yang kita mesti jelas. Jangan sampai terjadi akhirnya kita bisa sendiri yang terjebak di dalamnya. Tapi harus ada jujur dari konselor, karena menurut saya si konselor ini ketika melihat hal seperti itu, dia juga harus bicara, tentu dia juga ada rekan atau kemudian bapak rohaninya atau pemimpin rohaninya, dia juga harus terus terang menyampaikan hal ini gitu ya, untuk memberitahukan apa yang terjadi. Beberapa tentu memang kita tidak memberitahukan, misalnya kalau saya sendiri misalnya ada orang yang counseling, ada hal yang sangat rahasia dan kita punya kesepakatan misalnya saya dengan istri untuk hal ini ya, karena ini sesuatu hal orang mau bicara, jangan sampai ada yang mengatakan saya nggak mau konseling sama pendeta ini, kenapa baru dibicarakan langsung dalam waktu sekejap tersebar seluruh gereja, bahkan di medsos itu yang terjadi. Tetapi kita juga harus hati-hati kalau kita melihat ini sudah hal yang nggak benar, kita mesti minta pertolongan gitu ya. Jangan kemudian kita merasa semakin nyaman seperti di situ. Tentu ada konsekuensinya seperti yang Ibu Viana katakan, bisa saja disebarkan itu, tetapi saya percaya bahwa tentu ada kaidah-kaidahnya ya. Tidak semudah itu kalau kita melihat ya ada prinsip-prinsip bagaimana kita cukup mengetahui ini betul atau tidak, seperti itu. Ini ada kejadian mungkin belum banyak yang mendengar.
ada terjadi perpecahan di gereja tertentu karena hamba Tuhannya dituduh melakukan sesuatu yang negatif. Yeah. Nah, sehingga orang yang dituduh ini keluar membuat gereja sendiri. Apakah hal yang seperti ini kan berarti terjadi pertentangan di kalangan pendeta itu sendiri. Apakah hal ini bisa kita kategorikan sebagai spiritual abuse juga? Kita juga menurut saya harus percaya lah. Arti begini, misalnya rekan kita yang kemudian menjalankan counseling ini, paling tidak dia juga punya kompetensi ya untuk hal itu, dan kita juga tahu bahwa ini orang dalam pemahamannya dia cukup bisa gitu ya dalam menangani persoalan yang muncul, sehingga ketika kita lihat pada waktu ada terjadi suatu permasalahan, saya pikir bahwa lembaga itu atau hamba Tuhan yang senior perlu untuk betul-betul bicara dengan dia heart to heart, sehingga tidak langsung kemudian terlibat untuk mendiskreditkan dia. Dan itu mungkin ya saya tidak berani bicara ya, karena memang gereja-gereja ini kan bisa terjadi antara persaingan juga antara rohaniwan, dan itu bisa dimanfaatkan. Dan kalau seperti itu sudah motif yang tidak benar, ya berarti ya ini ada sesuatu hal yang juga tidak baik dan tidak memuliakan Tuhan. Itu sih Pak, menurut saya dalam prosesnya sudah punya agenda-agenda yang tersembunyi ya, itu yang terjadi gitu. Tapi kalau memang benar itu terjadi, saya berpikir bahwa ya lembaga itu atau pemimpinnya itu memang harus dengan tegas itu ngambil sebuah sikap. Kalau tidak pasti akan membuat dampak ya bagi gereja itu sendiri juga gitu. Ada beberapa kasus, misalnya beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar salah satu gereja di Surabaya yang pendetanya memperkosa jemaatnya yang masih di bawah umur. Ini kan sudah jelas ini adalah bagian dari spiritual abuse itu kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa dalam hal seperti ini pihak berwenang misalnya dari Departemen Agama, Kementerian Agama nggak pernah menegur atau memecat pendeta-pendeta ini. Nah, pendeta ini kan pada waktu mereka menyandang gelar pendeta itu kan terdaftar di Depak itu sendiri. Yeah. Kenapa hal ini ya mungkin ini agak di luar konteks, tapi kenapa Depak ini nggak bertindak memecat atau memberhentikan atau mencabut gelar daripada pendeta yang bersangkutan ya? Saya nggak tahu persis di dalamnya Pak ya. Tetapi bagi saya bahwa paling tidak sinode itu bertanggung jawab. Yang menabiskan pendeta itu tentu ada tanggung jawabnya. Dan sebenarnya ini ada sebuah kesalahan sih yang terjadi, karena memang kadang terlalu mempercayai kepada pendeta itu, mungkin terkadang pemimpin spiritual yang sebenarnya saya dengar misalnya kejadian-kejadian itu kan tidak cuma sekali ya, tapi sebelumnya dan sudah ada tanda-tandanya. Tetapi mungkin dari pihak yang sebenarnya berwenang seperti mungkin pemimpin gerejanya atau sinodenya tidak berani untuk mengambil sebuah tindakan seperti itu. Nah, saya berharap sih kita semua betul-betul menyadari mohon anugerah Tuhan tentunya ya, agar sekali lagi nama Tuhan tidak justru menjadi malu, tapi kita mempermuliakan nama Tuhan. Karena lebih baik ketika kita mungkin ada kecenderungan seperti itu, kita berani jujur menurut saya ya, karena kalau enggak juga kita akan terseret di dalamnya gitu, para pemimpin rohani tentunya, baik itu pendeta, baik itu penatua, baik itu juga majelis atau layman leader di dalam gereja, seperti begitu. Karena kita sangat rapuh sih kalau bicara tentang ini ya gitu. Ya betul, semua kita juga mungkin akan ada momen-momen di mana kita pada akhirnya juga jatuh gitu ya. Nah, pertanyaan saya, gimana nih cara kita menolong, baik dari sisi untuk leadernya, mereka yang ya
kepleset lah mungkin ya istilahnya, atau apa istilah yang lebih tepat, sampai akhirnya mereka melakukan spiritual abuse. Dan gimana juga kita menolong orang-orang yang jadi korbannya gitu. Gimana tuh cara kita nolong gitu? Apakah dengan tindakan hukum atau ada cara lain gitu? Kan memang kalau kita lihat ada tahapan-tahapan disiplin ya. Kalau di dalam gereja tentu pemimpin gereja ya kita panggil, tentunya dia mau ngakui, lalu kemudian dia merasa dia mau bertobat dan dia mau dibimbing gitu. Tapi kalau tidak, sudah kemudian kita panggil saksi, dia masih tidak mengakuinya, maka lebih keras di Alkitab ya seperti apa yang dikatakan, ya dia tidak kenal Tuhan, seperti begitu. Itu sudah langkah yang terakhir. Sebenarnya tujuan disiplin adalah dia bertobat kan, untuk kembali seperti itu. Nah, cuman saya melihat bahwa harus ada sebuah kejujurannya, artinya bahwa kita sebagai pemimpin itu apakah quote unquote karena memanipulasi atau eksploitasi, yang tidak saja berbicara tentang bisa kita bicara sexual abuse, tapi juga sesuatu hal yang spiritual abuse, dikategorikan kita mengatasnamakan Tuhan, lalu kemudian kita juga memanipulasi jemaat kita. Ya, itu suatu hal yang kita mesti jujur gitu. Lalu kemudian kita mendapatkan keuntungan. Itu yang kemudian tadi saya sampaikan, Tuhan menegurkan. Ya, saya percaya bahwa bukan berarti saya katakan misalnya para pemimpin kita nggak bisa terima berkat yang disampaikan gitu. Tetapi kita tidak punya motif gitu. Lakukan itu apalagi memakai atas nama Tuhan dan menakut-nakuti jemaat gitu ya dalam berbagai hal gitu. Berikan mereka pengertian gitu. Bahkan misalnya kita jangan sampai, ini konteks ya kita bicara, ayo kamu mau melayani Tuhan, kalau kamu tidak melayani Tuhan nanti aku punya penglihatan, nanti kamu akan susah, kamu nanti bisa kemudian ditabrak dan lain sebagainya. Saya pikir bukan seperti begitu ya. Itu termasuk menurut saya itu seperti abuse yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja gitu. Kenapa kita tidak memberikan pemahaman, pengertian, dia mengerti bahwa apa artinya melayani gitu. Jadi bukan lagi hidup antara kemudian ditakut-takuti atau diancam dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa dilakukan kan oleh orang tua terhadap anak seperti begitu. Dalam konteks keluarga seperti itu. Jadi saya pikir mari kita bangun satu rasa respect ya, percaya gitu tentunya ya. Dan kita membangun dengan dasar kebenaran firman Tuhan, bukan lagi bentuk-bentuk yang memanipulasi atau eksploitasi. Itu yang harus kita waspadai gitu. Dan saya pikir juga mesti dalam gereja tuh ada suasana keterbukaan kali ya. Jadi ketika ada orang kasih masukan, nggak langsung merasa tertuduh ya, tapi mau evaluasi diri apakah benar demikian. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita sama-sama terbuka, mau betul. Saling belajar ya. Dan juga menurut saya kita harus juga hati-hati, karena dalam bentuk menurut saya Farisi zaman sekarang itu atau ahli Taurat sekarang, mereka bisa mengganti jubahnya seperti begitu ya. Tetapi di situ yang terjadi dengan sebuah penghakiman ya, membuat orang kemudian tidak lagi sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, membawa orang kepada Kristus, tetapi tanpa sadar kita membawa mereka mungkin kepada diri kita sendiri, bahkan menunjukkan kita betapa hidupnya lebih mulia, mungkin lebih rohani daripada yang lain, sehingga kemudian orang merasa lebih tertuduh dan orang mengatakan ya kamu sih malaikat lah, saya sih bukan gitu ya, semakin jauh daripada Tuhan. Justru kita berani jujur bahwa kita adalah orang yang memang sama, kita semua sama. Makanya kenapa Paulus bicara Galatia 6 itu saya baca itu semakin luar biasa, kamu yang rohani pimpin orang itu dengan lemah lembut sambil menjaga supaya kamu juga tidak jatuh dalam pencobaan yang sama. Artinya bahwa kita ada kemungkinan seperti begitu, jangan merasa bahwa diri kita kuat gitu. Ya, semakin membahas topik ini membuat saya pengen mendorong sebetulnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita sama-sama mendoakan para pemimpin rohani gitu. Betul karena sekali. Kita terbatas gitu ya, kita juga punya kelemahan gitu. Dan mari jadi gereja yang betul-betul sebuah keluarga saling menopang di dalam doa. Ada sebuah support system menurut saya ya, betul. yang harus ada.
Dan memang kita tuh juga jadi pemimpin harus berani juga terbuka untuk menerima masukan. Tentu orang yang memasukkan untuk mengasihi kita, kecuali memang ada sebuah motif yang lain ya. Itu menurut saya ya kita berani jujur lah. Iya. Karena ketika kita ada di posisi atas sebagai leader itu, wah angin yang berusaha menerjang kita juga semakin tinggi semakin kencang anginnya, betul, kan, dan semakin butuhkan kasih karunia Tuhan. Betul sekali, godaannya makin banyak untuk kita bisa meng-abuse orang-orang yang ya ada di bawah kita gitu ya. Iya. Tapi permasalahannya adalah kadang-kadang orang yang sudah mencapai level di atas itu tidak bisa diberikan masukan. Kadang-kadang banyak kejadian yang seperti itu, malah orang yang memberikan masukan malah quote unquote dimusuhin, lebih dikucilkan. Makanya ini yang hal-hal seperti ini yang memang inilah peran gereja harusnya mencegah hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Betul sekali. Memang dibutuhkan juga kerendahan hati ya bagi seorang pemimpin untuk menerima masukan, atau bahkan juga Tuhan bisa pakai jemaat yang ada untuk boleh menyatakan kebenarannya seperti ini. Menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini, namun karena waktu kita harus mengakhiri. Kalau mungkin di antara saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini ingin memberikan usulan topik-topik yang lain, silakan nanti bisa menghubungi kami ataupun juga bisa tulis di kolom komen yang ada. Terima kasih Pak Henry, Pak Randy, dan juga Bu Kuiva untuk kebersamaan kita di malam hari ini, di dalam episode kali ini. Saya percaya ini jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, mendorong juga untuk kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya ya. Kita rindu supaya kita nggak jadi korban, tapi kita juga nggak jadi pelaku gitu. Dan malam hari ini, di episode ini saya minta kesediaan Pak Henry untuk menutup kita dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami percaya Engkau yang memimpin pembicaraan kami mengenai topik daripada spiritual abuse ini Tuhan. Dan biar kiranya apa yang kami bicarakan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang ada di sini, juga bagi para pemirsa yang ada di rumah. Dan biar kiranya Tuhan juga pimpin setiap kami agar hidup kami semakin hari semakin benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Kalau Anda terberkati dan Anda juga bisa membagikan link dari YouTube ini kepada rekan-rekan Anda, supaya kita boleh semakin banyak lagi orang yang diberkati, baik untuk episode ini atau mungkin episode sebelumnya atau episode mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati. Oke, talk show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.